Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu ketiga. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang baru, segmen IHSG 3 saham ini adalah segmen yang membahas tentang keadaan IHSG dan juga kira-kira ada saham-saham apa aja bisa dijadikan referensi untuk 1 minggu ke depan teman-teman. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, IHSG minggu kemarin itu ditutup di level 4.942 ya, dan dia tidak berhasil ditutup di atas level 4.974. Itu artinya IHSG masih bergerak di range sideways-nya. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari price action-nya ya, kemungkinan besar minggu depan dia akan bisa break dan juga akan close di minimal di high sebelumnya, yaitu di 5.100 teman-teman. Seperti itu. Dan juga di segmen IHSG dan 3 saham kali ini gue akan nyelipin yang namanya subscriber request. Jadi itu adalah saham-saham yang di request sama kalian ya untuk gue bahas. Kali ini gue akan bahas juga salah satu saham yang di request sama subscriber teman-teman. Dan sebelum gue menuju pembahasan, gue mau ngingetin ke kalian, buat kalian yang belum punya trading group ya, kalian bisa join di grup yang gue buat di Discord ya, linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan juga kita bisa diskusi bareng di sana. Dan juga perlu diingat, apa yang gue share di sini jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading plan kalian dan juga money management kalian serta juga trading strategi kalian agar apa yang gue share kali ini bisa benar-benar bermanfaat buat kalian, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang gue langsung menuju pembahasan. Seperti biasa, gue akan bahasnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Halo teman-teman, jadi kita sekarang sudah ada di monitor teman-teman ya, dan kita sekarang sudah ada di platform yang namanya TradingView ya. Ini adalah yang kalian lihat di depan ini adalah TradingView, dan ini adalah chart dari indeks kita yaitu IHSG teman-teman ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, di awal video minggu kemarin kita lihat IHSG mengalami kenaikan sedikit ya ke level ditutup di level 4.942, tetapi dia tidak bisa tutup di atas level ini teman-teman yang garis ungu ini ya, di 4974 ini ya. Tapi kalau kalian lihat ya di price actionnya ini ya, ini saya kasih lihat di sini. Nah ini ada satu candle bullish kali ini, dan pada saat koreksi kemarin dia bahkan belum sampai ke ke titik pivotnya teman-teman ya. Dan oleh karena itu gue bisa bilang kemungkinan besar minggu depan nih dia masih bisa kuat untuk nanjak ya, minimal kita harus close di atas dia punya high kemarin teman-teman ya, yaitu di 5.132. Dan gua harap sih dia bisa langsung close di area yang merah ini, garis merah di 5.292 atau 5.300 teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan sebelum gua masuk ke ke saham-saham yang emiten ya, gua mau bahas tentang sektor dulu teman-teman ya. Jadi ada sektor yang menarik yaitu infrastruktur pertama, infrastruktur ya. Kalau teman-teman lihat ya, dia kemarin dia sempat bikin base di sini. Oke teman-teman ya, bikin base di sini ya. Dan ini kalau misalnya kita kita bikinkan channel teman-teman ya, seperti ini. Nah ini channelnya seperti ini, dan kemungkinan besar infrastruktur masih bisa naik ya ke area 955 ya. Artinya saham-saham infrastruktur di sini juga masih menarik teman-teman ya. Kemudian ada properti di sini. Nah, properti juga dia lagi membentuk pola cup and handle teman-teman, yang mana itu adalah pola reversal, dan sekarang dia sudah ada di handle-nya. Kita tinggal perhatikan apakah dia bisa bertahan sampai di atas area ini teman-teman ya. Oke, ini karena ini menjadi area supportnya. Oke. Itu dari sektor ya. Jadi ada beberapa sektor yang bisa kalian perhatikan ya, kedua ini, properti dan juga infrastruktur. Berikutnya gue akan bahas ke saham-saham yang di minggu kemarin sudah gue omongin atau gue referensikan. Gue akan bahas update-nya. Yang pertama itu ada BBCA teman-teman ya. BBCA kita masih ada di kondisi floating loss teman-teman ya, tetap kita belum kena SL-nya, dan tampaknya betul sekali kemarin dia mencoba untuk menghajar SL kita, tetapi memang area ini adalah area rejection yang kuat, jadi dia dipantulin lagi, dan sekarang dia kembali meretest area ini kembali teman-teman ya. Dan posisi gue tetap ya, gue nggak akan apa-apain, stop loss gue tetap di bawah moving average, dan let's see apa yang akan terjadi ya. Karena gue kenapa nggak akan merubah posisi gue ya, karena ya di BBCA ini juga dia sudah break area neck-nya teman-teman ya. Ini area neck yang di sebelah sini dari double bottom yang ini dia sudah di break, dan dia harusnya ngejar area sebelah sini teman-teman ya. Ini yang gue garis merahin ya, area sini 30.675. Oke. Dan dia belum sampai ya, jadi ini gue masih percaya dia akan ngejar area itu untuk BBCA teman-teman ya.
Terus kemarin ada yang menarik lagi ICBP ya. ICBP ini kita lagi dalam kondisi floating profit teman-teman ya. Jadi kemarin setelah ada rejection ini gue juga memutuskan untuk entry dan sekarang dia sudah berada di 50% profit gua dan tentunya SL-nya gue akan naikin ke sini teman-teman ya. Gue akan pindahin ke BEP, oke, dan tampaknya besok Senin tuh kalau misalnya dia naik lagi gue akan ambil dulu ya 50% dari ICBP ini, oke. Dan targetnya nggak berubah tetap ya di 9.300-an. Berikutnya ada INKP teman-teman ya. Kemarin gue bahas ini juga ya. INKP juga sekarang kondisi lagi floating profit ya dan targetnya juga masih nggak berubah. Besok kemungkinan besar hari Senin minggu depan dia akan ngejar dulu di area 6.125 dan di situ gua akan ambil 50% juga dari profit gua. Oke, teman-teman. Sisanya ya masih banyak yang kemarin gue sebut ya dan itu semua rata-rata masih floating teman-teman ya. Ada yang floating profit sedikit, ada yang floating loss juga gitu ya. Tapi belum ada yang kena SL teman-teman ya. Jadi ini semua masih bisa dipertahankan sampai dia sesuai plan kita kena SL atau kena TP-nya gitu teman-teman ya. Dan berikutnya ada saham-saham yang kira-kira bagus untuk dijadikan referensi untuk minggu depan itu adalah yang pertama itu ada Astra International teman-teman ya. Ya Astra International seperti ini ya. Ini kalau lihat dari price actionnya ya dia membentuk yang namanya structure di sini teman-teman ya di garis merah di 4.690 itu structure supportnya di situ dan tampaknya market kalau misalnya kalian mau beli ya Astra International ada dua pilihan, kalian mau spekulasi buy di harga open hari Senin besok atau kalian mau tunggu dia turun. Tapi kalau misalnya kalian mau tunggu dia turun ini belum tentu harga kesini teman-teman, ini belum tentu dapat ya. Dan untuk risk rewardnya ya ini kalau misalnya kalian mau langsung buy, oke, di sini kalian cukup stop lossnya di sini aja teman-teman di area di bawah area garis merah ini. Jadi risk rewardnya tuh kira-kira 1 dibanding 2,7 teman-teman dan ini masih oke, masih lumayan banget ya. Untuk targetnya ini taruhnya di sini teman-teman ya, yang paling aman, oke. Jadi risk reward yang benar-benar minimalnya itu adalah 1/2 ini teman-teman, oke. Jadi kalau misalnya kalian rugi, kalian 6,5% itu loss kalian yang harus diresikokan dan profit probability-nya atau chance-nya itu adalah 13% ya, kemungkinan kalian dapat rewards-nya. Oke teman-teman, jadi itu tentang Astra ya. Dan juga kalian perlu ingat ya Astra ini juga mau dibagikan dividen tanggal 24 besok ya. Jadi kalian yang suka ngumpulin dividen ya boleh juga lihat yang namanya Astra ini. Oke, berikutnya juga ada JPFA teman-teman ya. Di sini JPFA juga mau dibagiin dividen ya tanggal 26 kalau JPFA ya. Ini juga buat kalian yang suka dividen ini boleh dilihat juga. Untuk JPFA ya kita lihat ya di sini dia membentuk cluster teman-teman ya di garis merah ini dia membentuk cluster support bukan cluster dia membentuk structure ya, maksud saya membentuk structure support di sini di 1140 ya dan kalian kalau misalnya mau masuk di Java ini ya ini juga ada dua cara. Yang pertama kalian bisa buy besok ya pas open atau kalian mau tunggu ke bawah. Tapi resikonya kalau kalian menunggu ke bawah ini yang ada resiko dia langsung ke atas teman-teman ya jadi kalian nggak dapat barangnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari price action-nya atau behavior-nya ya, dia di sini terdapat rejection di area structure support-nya, oke. Dan juga candle bullish-nya juga bagus, teman-teman ya. Ini menandakan bahwa bullish pressure-nya atau buying pressure-nya juga cukup besar di Java ini. Ya, kalau misalnya kalian mau buka posisi besok hari Senin ya, kalian bisa stop loss di area 1170 yaitu di bawah Marubozu ini dengan target di level 1440 dengan risk reward ratio 1/1,5. Oke. Java ini juga cukup bagus ya sektornya. Tendensi dia untuk buy juga besar, volume buy-nya juga kuat. Di sini ada yang lagi kumpulin si Java ini ya. Oleh karena itu di area ini teman-teman ya, area candle Marubozu ini menjadi area structure support ke depannya yang cukup kuat teman-teman ya. Ditandai dengan ketika harga masuk di sini di reject lagi ke atas, oke. Jadi kalau misalnya kita punya Java ini sebenarnya cukup aman, oke. Itu untuk Java teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ini teman-teman, Emyor, oke. Ini yang terakhir ada Emyor teman-teman.
Nah, di Emior ini juga ini adalah saham-saham yang kemarin sempat ngasih kita profit yang cukup lumayan ya, dan sekarang ini juga masih bagus Emior ini ya. Ditandai dengan ketika dia kembali ke moving average ya teman, harganya ini pas ke moving average ini terdapat rejection ini teman-teman ya, rejection yang saya kotakin biru, yaitu tandanya marketnya itu masih ada bullish pressure-nya ke atas dan dia masih mau bergerak ke atas teman-teman ya. Dan untuk posisinya sendiri ya, kalian bisa open besok di harga open market ya di minggu depan hari Senin, dengan stop lossnya di bawah pin bar yang di bawah yang ini teman-teman ya, yang saya kasih kotak ini sebentar ya, ini bisa stop loss di bawah pin bar ini, yaitu di area 2130 itu stop lossnya, dan TP nya itu di sekitar 2540 dengan risk reward ratio 1 dibanding 2 kurang lebih teman-teman, 1 dibanding 2. Oke, jadi itu untuk Emior, ini juga cukup bagus untuk disimpan. Ya, itu adalah referensi gua untuk minggu depan teman-teman, dan sekarang gua akan bahas tentang apa yang di request sama subscriber, yaitu adalah saham Telkom teman-teman. Saham Telkom ini juga cukup menarik teman-teman ya, karena ini dirumorkan juga tanggal 1 Juli dia akan bagi dividen juga ya, akan come date-nya tanggal 1 Juli. Jadi kalau misalnya kalian yang suka ngumpulin dividen, kalian juga bisa lihat Telkom ya. Tetapi itu masih rumor ya, saya belum tahu officialnya kapan, kalian bisa cari sendiri informasinya di internet, oke? Dari segi price action ya, Telkom itu seperti apa? Yang pertama kita dari volumenya teman-teman ya. Ini sudah jelas dia fasenya tuh base ya, atau akumulasi atau konsolidasi ya, dia sideways geraknya teman-teman ya. Tetapi kalau dilihat dari volumenya ini base-nya ini bentuknya tuh akumulasi teman-teman ya, akumulasi dari smart money yang sekarang tuh kayaknya lagi ngumpulin barang. Oke, dan average price-nya itu di sekitar 3.200-an kalau dilihat dari base-nya ini teman-teman. Dan kalau misalnya mereka sudah selesai ngumpulin barang ya, mungkin Telkom bisa kembali bergerak naik ya. Dan strateginya sekarang kalau misalnya kalian mau masuk di Telkom itu adalah kalian bisa buy di pivot point-nya dari antara range atas sampai bawah, yaitu di 3220 ya. Itu adalah yang paling aman dengan stop loss-nya di bawah candle doji ini teman-teman ya, yaitu di 3130. Itu untuk stop loss-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau spekulasi besok untuk entry ya itu nggak masalah juga, tetapi risk reward-nya jadi lebih jelek sedikit ya. Kalau misalnya kalian mau langsung buy, risk reward-nya jadi 1/1,5. Kalau kalian mau tunggu ya sampai bawah sini, itu risk reward-nya jadi 1/3. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, kalau misalnya kalian nunggu, ada kemungkinan dia tidak kembali ke sini dan kalian bisa kehilangan kesempatan. Jadi untuk strateginya ya bisa kalian kondisikan sendiri ya. Misalnya kalian di sini kalian buy dulu 50% dari lot yang kalian mau beli. Terus kalau diturun lagi kalian masukin lagi 50%. Seperti itu ya. Jadi di saham itu fleksibel tergantung strateginya seperti apa yang kalian mau pakai gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk Telkom juga intinya dia bergerak lagi akumulasi ya. Kalau misalnya akumulasi selesai, Telkom masih bisa bergerak naik ya. Kalau misalnya kita lihat dari Fibonacci-nya juga ya, retracement di sini. Kalau saya tarik di atas di area sini ini tepat 50% ya teman-teman ya. Jadi ruang gerak dia sebenarnya masih ada di bawah sini, tetapi kalau kita lihat dari price action atau behavior marketnya, area structure di 3000 di area 3000 ini memang sangat kuat teman-teman untuk Telkom, sehingga dia menjadi area buy yang cukup oke untuk Telkom. Oke, jadi itu yang mau gue sharing hari ini. Buat kalian yang mau request ya, yang seperti sekarang nih gue bahas Telkom, terus kalian mau apa ya, kalian bisa join grup gue di Discord, terus kalian bisa request ya di diskusi saham. Nanti kalian mau kira-kira mau request gue bahas apa di video selanjutnya. Oke, contohnya seperti ini gue bahas yang namanya Telkom. Jadi kalau kedepannya kalian mau bahas, langsung aja post di grup tersebut. Kalau belum join, kalian bisa join, linknya sudah ada di bawah di description teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang gue sharing ini bisa dijadikan referensi, dan minimal kalian bisa masukkan ke watchlist untuk dianalisa lebih lanjut ya teman-teman. Dan juga jangan ditelan mentah-mentah sekali lagi, karena ini bukan signal ya, ini hanya gambaran dari atau view dari saya. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan view ini ya tidak apa-apa ya, kalian bisa komen di bawah seharusnya bagaimana, terserah. Dan juga
kalian harus sesuaikan dengan money management kalian, trading style kalian, dan lain-lain. Karena yang saya kasih di sini itu gambarannya roadmap, teman-teman. Kalian harus bisa tweak dengan kalian punya teknik dan juga kalian punya trading style seperti apa, teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu, teman-teman. Semoga apa yang gue share di sini bermanfaat, dan sekarang kita kembali ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah IHSG dan 3 saham untuk minggu depan ya teman-teman. Jadi intinya adalah IHSG masih bisa bergerak naik, dan juga tadi gue udah bilang saham-saham yang bisa dijadikan referensi, kalian bisa masukkan ke dalam watchlist kalian untuk disesuaikan dengan juga trading strategi dan juga money management kalian, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Sekali lagi gue ingetin, jangan ditelan mentah-mentah. Selalu di-compare dengan trading style kalian, juga trading plan kalian, dan juga money management kalian, teman-teman. Dan juga buat kalian yang belum punya trading group, kalian bisa join di grup yang gue buat di Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join, dan juga kita bisa diskusi bareng di grup tersebut. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, dan juga kalian bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info ini. Kalian juga bisa komen di bawah kira-kira apa yang kurang di video ini, atau kalian bisa request kira-kira gue mau bahas apa ke depannya, teman-teman. Oke, thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye-bye.